warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari dan masih dalam suasana Ramadan. Semoga saja Ramadan kita tambah semangat dengan kita senantiasa belajar Kitab Kuning ini. Nah, seperti biasa kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kali ini kita akan mengangkat tema kita masih terkait dengan bulan Ramadan, yaitu pintu royan untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu royan itu pintu apa? Nah, ini akan kita bahas nanti. Baik, seperti biasa kita ditemani oleh guru kita. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kita akan lanjutkan soal berpuasa, Kiai ya. Ya. Betul. Dan yang kedua adalah Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Kayaknya lagi husu banget nih. Udah mau rojaah dulu, mau disuruh baca. Mau disuruh baca salah baca repot kan. Ya, dan yang ketiga adalah Dr. Andika Sediawan. Beliau adalah dokter dan juga motivator yang juga nanti akan memberikan ya pandangan dari sisi kesehatan dan juga motivasi buat kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, wah, yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah Majelis Taklim dari Nurul Huda, Bojonggede, Bogor. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Kayak bikin kue nastar. Udah siap. Kayaknya sahurnya mantep banget nih. Wajahnya air hangat doang. Itu masih ada cabe. Aduh, baik Bu, masih boleh kok. Tadi kita pikirnya mau apa, belum masih bisa dibersihkan giginya Ustaz ya, seperti pembelajaran kita yang kemarin. Nah, baik, sebelum kita memulai acara ini, mari sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz M. Khois Al-Fasni, akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membacakan dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di bulan Ramadan ini sekali lagi bahwa bulan yang penuh berkah dan pahala dilipat gandakan. Oleh karena itu, kami mengajak Anda bersama-sama untuk mengikuti program Ayo Sedekah dengan menyampaikan uang sejumlah 50.000 per bulan ke rekening BCA di 603075131 atau rekening BRI di 05230100003434. Nah, insya Allah dana yang terkumpul ini akan dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang menimba ilmu, sedang belajar sebagai hafiz Quran dan juga ilmu-ilmu hadis. Dan pengumuman nih buat ibu-ibu semua yang ada di sini yang telah hadir di studio, karena sudah bersusah payah untuk hadir di sini, maka setiap ibu akan mendapatkan hadiah, Ustadz. Ya. Berupa CD ini, ya, pembelajaran kita, Bu, ya, Sahih Bukhari yang akan ibu dapatkan nanti. Alhamdulillah. Kemudian yang di rumah bagaimana? Nah, kalau yang di rumah, yang nelpon juga, Ustaz. Oh, yang nelpon juga? Oh, yang pernah nelpon. Oh, yang pernah nelpon waktu itu. Catat kali. Iya. SMS aja, Ustaz. Atau boleh kita kirimin. Ya, kalau yang sudah nelpon kemarin gitu kan, ngaku aja deh gitu. Saya yang nelpon nih. Iya. Gitu. Nah, terus juga kalau yang mau mendapatkan ini bisa ke www.pusatkajianhadis.com. Bisa mendapatkan hadis ini ya, Ustadz, ya. Siap. Bukhari. CD-nya. Nah, baiklah, kita akan mulai pembicaraan kita dan kita akan masuk kepada kajian kita. Hari ini kita akan membahas tentang pintu royan untuk orang-orang yang berpuasa. Namun sebelumnya kita akan simak dulu pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami, masih di kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ayo menghafal, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Terima kasih Anda masih bersama kami dan langsung saja kita akan mulai pengajian kita. Yang di rumah sudah siap? Oke, dengan laptopnya, dengan alat-alat tulis. Iya, kelihatannya sudah pada siap nih, Kiai. Kita langsung saja akan memulai acara kita. Silakan, Kiai, untuk membahas tentang pintu royan bagi orang-orang yang berpuasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, pagi hari ini di bulan suci Ramadan ini kita akan membaca hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari, hadisnya sahih, isinya enak, bacanya bermanfaat. Dan hari ini temanya luar biasa. Bulan Ramadan kita semuanya sedang berpuasa dan hadiah buat orang puasa adalah Ar-Rayyan. Maka judul atau bab yang kita baca adalah Babur Rayyan. Babun Ar-Rayyan nulis Sha'imin. Pintu Rayyan buat orang-orang yang puasa. Nah, hadisnya seperti apa? Kita dengar, Ustadz kita akan membaca kitab Sahih Bukhari dan para pemirsa bisa melihatnya di layar kaca. Ya, saya sebelum ini ya, sebelum kita bacakan kita mau tolak ya. Kita baca duluan sebelum kita ngebacain buat pemirsa ya. Betul. Ini saya nanti nyampe ke hadis yang keduanya apa? Nyampe. Nanti di hadis yang keduanya ada yang saya sempat nyengir ketika Rasulullah ya pernah berkata bahwa man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Ya, barang siapa yang menafkahkan dua istrinya. Nanti ini dari tadi saya ditanya sama Agus nih, ini apa sih? Seru amat bacanya. Iya, kita lagi nyengir sendiri nih. Karena ini perlu penjelasan dari Kiai supaya tidak salah paham. Baik, saya baca dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Ingat kajian kita tentang hadis. Manakala nanti disebut tentang Nabi besar Muhammad SAW, jangan lupa kita sering-sering baca Sallallahu Alaihi Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babun Ar-Rayyanu lis-Sha'imin. Qala Imam Bukhari, qala haddatsana Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsani Abu Hazim an Sahlin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sha'imuna fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Lanjutin aja Ustaz kayaknya Ustaz. Langsung lanjut. Langsung hadis yang kedua. Qala haddatsana Ibrahim bin al-Munziri qala haddatsani Ma'nun qala haddatsani Malikun an Ibnu Syihabin an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zaujaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli salati du'iya min babis salah wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ya abi bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini sumpahnya Abu Bakar ya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fa hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Ya. Ini cakep banget nih Ustaz. Keren banget. Dan ini bicara soal ini, soal pintu surga. Dan kira-kira kita masuk dari pintu mana nih? Kalau kita kayaknya diperbutin ada pintu mabok, pintu nerakanya banyak, kita diperbutin. Tangannya pintu mencuri, pintu tanda tangan SK palsu. Jangan sampai yang mendingan kita diperbutin pintu surga. Betul. Silakan. Nah, ini sebagaimana biasa, namun kita biasanya kan mengupasnya dari sanad dan dari matan. Ini karena matannya panjang. Kita langsung ke matannya aja. Sanadnya enggak. Di kesempatan yang lain kita akan mengupasnya dari dua sisi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamain dengan Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat nanti orang-orang yang puasa, dan tidak boleh orang lain selain orang yang kuat puasanya nggak boleh masuk pintu sini.
Sampai nanti dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang puasa? Absen. Ketika dibilang saya, fayakumun la yarhulu minhu ahadun ghairuhum. Akhirnya masuk semuanya, udah masuk semuanya orang-orang yang puasa, klik. Ditutup dah tuh. Masih ada 7 pintu lagi. 7 pintu lagi. Nah, 7 pintu yang mana kita lihat ini di hadis yang kedua, Karena itu tadi kita bacanya nggak putus. Ya. Nah, barang siapa yang menafkahkan zaujaini, ini kata-kata yang tadi Ustaz Yusuf agak sedikit ragu nih. Zaujaini bini 2 atau Kan zaujah 1 istri. Iya. Ya. Zaujatain 2 istri. Iya. Zaujah ini maksudnya apa nih? Apa kita ya? Boleh poligami gitu Ustaz ya? Belum puasa ngomongin ini. Barang siapa yang menafkahkan 2 pasangan, 2 pasang ini bukan 2 istri. Kadang-kadang ini teks hadis ini tolong lihat di layar kaca. Hadis ini disalahpahami dengan mengatakan orang yang punya bini 2 akan dipanggil dari pintu mana aja di surga tuh. Bukan berarti bini 2 nggak boleh, boleh. Akan tapi bukan pakai hadis yang ini. Hadis ini bukan fadilah punya istri 2, bukan. Kalau bini 2 mah nggak boleh, bini 3 boleh. Ntar untuk kejelasannya setelah kita terjemahin, kita akan lihat syarahnya. Iya, syarahnya dari kitab yang paling kuat, yaitu Fathul Bari. Fathul Bari. Kita sambungin dulu ya. Nudia min abwabil jannah, akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Mana aja? Ya Abdullah, hadza khair. Ini merupakan suatu kebaikan. Ada aman kana min ahli salat, barang siapa yang jago salat, kuat salatnya, du'iya min babi salat, akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang min ahli jihad, du'iya min babil jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa min ahli siyam, yang jago puasa, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Bukan pintu siam ya, akan tapi pintu rayyan. Barang siapa min ahli sedekah, du'iya min babi sedekah, akan dipanggil melalui pintu sedekah. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, itu sih dari pintu mana aja nggak akan ada masalahnya. Maksudnya nggak dosa atau nggak rugi orang yang dipanggil dari bab sedekah atau dari bab sholat. Nah, yang saya tanya, ada gak orang yang dipanggil dari semua pintu? Nah, apa jawab Rasulullah? Rasulullah nggak bilang gimana. Rasulullah bilang, naam, saya betul ada, dan saya mengharapkan engkau ya Abu Bakar dipanggil melalui semua pintu. Tinggal milih dah tuh. Berarti kan Abu Bakar jago sedekah, jago jihad, jago sholat, jago puasa. Nah, ada juga yang nggak dipanggil dari pintu mana-mana. Nggak ada, ya. Ada. Absennya nggak ada, Ustaz. Jago ngomongin orang. Itu absennya nggak ada di pintu sholat, nggak ada di pintu zakat, nggak ada di pintu ini, nggak ada. Nah, kita tarik dulu anfaqo zaujaini ya, biar terjemahan kita nggak salah. Siap. Kita lihat di Fathul Bari. Baik, tolong kameranya di Fathul Bari. Kameranya di layar kaca lagi, di laptop lagi. Ini qauluhu, ini kata-kata Ibn Hajar. Kata-kata Ibn Hajar di Fathul Bari. Qauluhu man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Zada Ismail Al-Qadi an Abi Mus'ab an Malik min malihi. Wa ikhtalafa fil murad bi qaulihi fi sabilillah. Faqila aradal jihad. Ini katanya yang maksudnya fi sabilillah adalah di jihad ya. Wakila mahwa aminhu, ada yang mengatakan fisabilillah bukan harus di jihad, di sekolah juga bisa, di pesantren juga bisa, di membantu orang yang miskin juga bisa. Yang penting adalah nawaitunya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutnya lagi wakila wal murad bizaujaini, sedangkan murad atau sedangkan maksudnya dari zaujaini adalah infaqu syai'aini min aysinfin min asnafil mal min nau'in wahid, menafkahkan 2 barang dari satu jenis, contohnya ada uang 50 ribuan sama 100 ribuan, ada emas, emas berapa karat, ada emas berapa karat, kan dua kanan kiri ya.
Mobilnya di Mekah 2, Mercy 1 sama Pajero 1 gitu. Motornya 2. Apanya lagi tanahnya ada di Bojonggede 1, di Kuningan 1 gitu Ustaz. Jadi min nau'in wahidin satu jenis. Iya, tapi 2. Mungkin 2 ini pun menunjukkan aktsar kali ya, lebih banyak daripada 1. Jadi betul, bisa mungkin dia punya begitu. kontrakan, dia nggak sedekah 1. Iya. Tapi dia punya 9 pintu, misalkan dia sedekahnya 4 apa 5 tuh atau 2, iya, atau 2 minimal 2 dari satu jenis. Nah, orang yang menafkahkan 2 dari satu jenis, ntar masuk pintu jihad bisa, masuk pintu sedekah bisa. Jadi dari mana aja walaupun amalnya 1. Amalnya 1, sedekah kan? Amalnya kan sedekah, tapi pintunya bisa ada bonus. Iya, ada bonus. Ini Royan nih suka dipakai jadi nama anak. Royani. Ya benar emang Ya dari betul, Ida Royani salah satunya. Nah, kita lihat pintu yang lainnya saja di program yang kita punya di perjalanan orang manusia kehidupan setelah kematian. Kita buka pintu surga. Nah, ya kita lihat di surganya. Klik bentuk fisik surga. Kita lihat lagi pintu surga. Ya, pintu surga ada 6 Ustaz. Tadi disebutin baru 4. Baru 4. Yang pertama Royan sudah disebutkan, sholat sudah, sedekah sudah, jihad sudah, pintu duha yang belum disebutkan. Babut duha. Duha. Satu lagi pintu farah. Dalilnya ada bukan di hadis yang ini. Farah di hadis yang ini, farah itu artinya menggembirakan orang. Nah, menggembirakan orang tapi bukan jadi pelawak. Akan tapi menggembirakan orang, bantuin orang dia nggak punya duit, dibantuin. Nggak bisa pulang kampung. Dipulangin. Benar. Kalau berbakti sama orang tua masuknya di mana, Ustaz? Kalau soal pintu khususnya, kita kan nggak bisa nambahin, Ustaz. Ketika dalilnya ya, maaf, dalilnya nggak ada, saya nggak bisa nambahin satu pintu Senayan, pintu ya, nggak bisa. Iya. Nah, ketemu dalilnya baru 6. Saya kira bisa masuk jihad, pintu jihad itu, karena kan nemenin emak tuh jihad. Di satu sisi dia harus meeting tuh, harus dia ngasih training. Tiba-tiba emak kita telepon gitu kan, emak pengen dimasakin sama kamu, wah mana tuh, ya kan? Atau emak tiba-tiba manggil kita, lalu adik-adik kita bilang, Mas pulang, mama manggil kamu loh. Nah ini kan jihad ini, milih antara ibu dengan pekerjaan, ibu dengan orang yang udah bayar training misalkan. Nah ini mungkin bisa masuk ke situ kali, babu jihad. Iya. Kadang-kadang di lain juga kan ketika jihad orang-orang pada pergi ke medan perang, ada seorang kan punya ibu. Kamu punya ibu? Punya ibu. Maka jihad kamu adalah di ibu kamu. Bisa ke situ. Bisa tarik ke situ. Kalau ibunya 3. Enggak, ya, paham. Iya. Tapi tadi unik ya Kiai ya. Kalau yang tadi kan sesuai dengan nama itu Kiai. Ya nggak, pintu jihad. Ya kan, sedekah. Tapi kalau puasa ya? Kenapa Royan gitu? Iya. Secara teks nggak ada yang menjelaskan, Ustaz. Namanya udah dari sononya Royan, kita nggak bisa ganti apa-apa. Dalam artian ini jawaban paling gampang gitu. Royan artinya apa kayaknya? Itu bau wangi katanya. Wangi ya. Wangi. Oh, dari mulut kali puasa. Itu kalau misalnya itu kita cari-cari mungkin bisa, tapi secara teks teks. Masalahnya kan kayak gini, Ustaz. Ketika kok pintunya 8, nggak pintunya 10. Iya. Antum mau ngatur dari mana? Allah ya. Dari Allah yang ngatur. Namanya kan kita bukan yang kita namain. Nama ini kan emang dari sononya, istilahnya kan gitu. Tapi yang menarik yang menarik ini kita coba bawa ke kinian ya. Kan ada orang bangga banget ya, saya punya rumah loh di Kampung Ketapang gitu kan. Dekat Ustadz Yusuf Mansur. Wah, itu kan subhanallah ya. Padahal kita mungkin tinggalnya di Bogor, di Sumatera, di Kalimantan, betul nggak? Apalagi kalau ibu-ibu tiba-tiba bisa membanggakan diri di hadapan malaikat itu. Saya punya pintu loh.
Nah, di surga ada namanya pintu royan. Tolong dicekin ada nggak tuh nama saya gitu kan? Nah ternyata Allah mencatat ada karena nanti akan dipanggil aina as-shaimun ya kan? Aina as-shaimun, di mana as-shaimun, kemudian yakumuna, mereka kemudian berdiri wa yadkhuluna babar royan. Kemudian masuk pintu royan. Jadi kayak punya simpenan gitu loh. Ini kan orang kan gini ya Bu ya, kalau ibu habis diusir dari kontrakan itu kan kita linglung. Kejam bener Ustaz diusir. Enggak ada yang begini tuh. Waktu saya bilang diusir, ada yang Belum bayar kosan. ada yang ngetek Masya tetangganya. Allah. Kan habis kalau kita maaf ya, saya pernah jadi orang yang diusir. Pernah lah, alhamdulillah. Karena itulah kemudian. Sabar, Ustaz. Iya. Kayak nangis. Nggak boleh batal ya, nggak batal. Ibu bapak ya, pemirsa. Pada saat kita diusir itu ya, entah itu dari kontrakan atau dari pekerjaan, kita kan linglung ya, kita mau kemana gitu, ya, bingung aja pokoknya. Ini Udah berkeluarga belum saat itu? mati itu belum keluarga ya. Nah ibu kan kita bakal pulang gitu, kita nih bakal pulang gitu loh. Kalau kita udah punya amal jagoan kan asik gitu, kita pulang mantep. Mau kemana nanti pulang? Aneh ke pintu sedekah. Aneh ke jihad dulu ya, di Assalamualaikum. Bisa gitu kan asik nih. Ini ilustrasi. Iya. Kalau ibu dan bapak jagoan hari ini, insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Yakin, insya Allah mudah-mudahan menjadi doa kita diterima. Maka kita udah punya satu tuh di sana. Nah pintu ini jangan sampai ketutup lagi dengan maksiat kita. Ya, begitu maghrib bertalun-talun nih beduk, kita udah ngomel. Ini kok buka puasa nggak ada setupnya nih. Baru aja kita punya pintunya udah copot tuh. Gagal lepas. Iya. Pak, maghrib ribut sama bininya. Bagus lu nggak ngasih belanjaan, mau kasih ini masih ngomel aja. Ribut akhirnya. Iya, dan juga jangan menutup puasa atau mengawali puasa dengan hal-hal yang rusak. Oke. Nah, kan banyak nih ya ngetrek tuh iya, balapan pacaran di bulan puasa itu mah namanya ngerusak pintu royan yang sudah dijanjikan. Ya barangkali Dokter Andika ada pandangan lain sebagai akan memberikan motivasi yang Puasa apa kita tahu. Mau nanya dulu boleh nggak? Oh iya boleh, silakan. Kan ada 8 pintu nih. 8 tuh begini. Oh iya. Kalau begini nama 10. Ini kayak mereka yang di ini sih. Kita mesti bersatu. Kalau mencar gitu ya. Oke, jadi ada 8 tadi. Oke. 8 ya? Iya 8. Nah, boleh nggak kita sebagai manusia gitu ya, mungkin kita tidak seperti layaknya Abu Bakar gitu, yang sudah dijamin dengan 8 pintu surga tersebut. Kita sudah mau ngetek gitu, ngetek satu pintu yang kita memang dari sekarang kita genjot di situ aja. Iya, amalan kita di situ. Gimana menurut Kiai? Iya, orang kan gini, orang yang kuat puasanya nggak mungkin nggak sholat. Iya benar. Orang yang sholat, rajin sholat, nggak mungkin nggak puasa. Benar. Kan iniannya. Cuman kan ini maaf ya, mungkin ada yang puasa sedekahnya kurang kuat. Sedekahnya pasti sedekah tapi kurang kuat. Mungkin dia nggak boleh masuk pintu sedekah. Kalau yang puasanya rajin, sama sholatnya rajin tapi sedekahnya kurang. Nggak bisa dia masuk pintu yang sini, boleh masuknya pintu 2. Nah kan ada orang yang ke Abu Bakar itu, Abu Bakar kan sholatnya kuat, jihadnya kuat, semuanya kuat, maka dari pintu manapun boleh. Nah kita ini seperti yang tadi Ustaz Yusuf ingatkan, jangan sampai satu pintu pun nggak boleh. Wah hasil kita boleh ngetekin pintu sedekah nih. Ustaz Yusuf ngajakin, ayo sedekah, ketekin. Tapi yang tadi yang sholat nggak boleh, sholatnya bolong-bolong, sedekahnya kuat, sholatnya bolong-bolong, nggak bisa. Ustaz. Ini sebelum Dokter Andika nanti ngomong lanjut ya, saya pengen ngasih tahu. Ketika belajar dulu Kiai tentang hadis ini, ada pertanyaan juga yang menarik. Menariknya begini. Kenapa kok haji nggak ada gitu? Iya betul. Kalau tadi kan antum nanya birrul walidain, sama orang tua. Ada pertanyaan dari murid ke gurunya, kok haji nggak ada? Masya Allah jawabannya. Jawaban beliau, walaupun kita nggak tahu ya apakah itu memang benar atau tidak, tapi jawaban beliau begini. Itu menunjukkan semua pintu itu sanggup dilakukan oleh semua orang.
yang menarik adalah haji kan belum tentu orang sanggup melakukan. Betul. Karena persoalan kemampuan, istitoah, duit Fisik, dan ya. fisik, sempat sebagainya. Dan yang menarik adalah sedekah termasuk di antara pintu yang semua orang dianggap sama Allah dan Rasulnya sanggup melakukan. Iya. Jadi nggak ada tuh sedekah, betul kata Kiai Lutfi tempo hari di TV kan, nggak benar itu sedekah cuma buat orang kaya. Nyatanya pintunya ada duluan itu. Jadi semua orang bisa masuk ke situ. Subhanallah. Ya, iklan dulu katanya. Iya, jadi sudah jelas bahwa pintu itu dibuat secara merata, artinya siapapun bisa memasuki pintu itu. Betul, ya, semua pasti bisa. Masya Allah, luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Anda yang mau masuk salah satu pintu sedekahnya, bisa mengikuti program Ayo Sedekah dengan menyampaikan 50.000 per bulan loh, nggak tiap hari nih. Ke rekening BCA belum naik nih, barangkali setelah puasa naik lagi per hari setiap hari. Ke BCA di 6030 751 751 351 dan di BRI di 0523 01 0000 34304. Nah, baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ayo menghafal, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Tidak sedikit ada yang Suasana puasa. Suasana puasa. Kalau habis sahur tuh memang gimana gitu. semalam mau rasanya. tidur, baca Quran, nyiapin sahur. tidur. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa deh. Mau masuk dari pintu mana, Bu? Semua. luar biasa, amazing. Ya, hebat nih hari ini bisa masuk, mau masuk dari pintu yang tapi yang saya ingin ingatkan, jangan sampai dari satu pintu pun nggak boleh. Oke, Itu yang tadi kita ulang tuh. Tadi katanya Dokter Andika kayaknya udah mau Gimana dokter? Ada pandangan lain lagi? Oke, jadi ini sangat penting nih ibu-ibu pemirsa TVRI dimanapun berada, tentang 8 pintu ini ya, dan khususnya Babur Rayyan gitu, tentang pintu bagi orang-orang yang berpuasa, saum. Seringkali manusia itu tidak tahu tujuannya kemana, dia ingin berjalan menuju kemana, sehingga begitu banyak orang di luaran sana, bukan di sini, ya, itu ya hidupnya gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Itu di dunia, sama juga di akhirat. Bingung. Saya juga akhirnya tercerahkan kembali pagi ini bersama Kiai. Oh, ketika kita tahu ada 8 pintu surga, artinya kita tahu punya alamat. Karena kalau kita nggak tahu, ditanya naik taksi, ente mau kemana? Terserah Pak Supir. Argo tetap jalan loh. Iya. Betul nggak? Mau habisin duit aja. Habisin duit aja. Gitu ya. Nah, ketika sekarang Ibu benar pemirsa TVRI semua melihat, mengetahui ada 8 pintu, satunya Babur Rayyan yang kita bahas lebih detail hari ini, kita tahu tujuannya kemana. Ada alamat. Ada alamat, dan itu penting supaya kita bisa membangun perilaku-perilaku, kebiasaan dan karakter menjadi seorang yang layak dan pantas masuk ke Babur Rayyan seperti itu. Ya, tapi tadi Babur Rayyan ini apakah untuk orang yang berpuasa yang kuat itu pengertiannya puasa apa? Apa Ramadan atau
puasa-puasa yang lain. Iya, gimana tuh? Sebenarnya kan puasa Ramadan aja kalau dia lulus kan udah cakep, Ustaz. Iya, Lakum tatakunnya itu udah nyamber yang lain. Walaupun nggak Senin Kemis gitu, Walaupun tetap nggak Maburoyan juga. Senin Kemis. Cuman kan Rasulullah kan ngingetin, Ya. kamin soiminnya itu, Ustaz. Berapa banyak orang yang ikut puasa tapi nggak dapat apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Bahkan kan di hadis yang lain nih di Sunan Tirmidzi, seingat saya, rogima anfurojulin kata Rasulullah SAW. Rugi banget orang yang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tanpa dosanya diampuni. Jadi ketika dia puasa Ramadan, yang lain itu ngikut, Ustaz. Ramadan itu syahrul sabar, sabarnya akan ikut. Syahrul Quran, Qurannya akan ngikut. Syahrul ibadah, ibadahnya akan ngikut. Itu kalau Ramadan doang tuh udah pahalanya udah numpuk. Nanti jadi karakter lakum tatakun tadi, Ustaz. Itu tatakunnya dibawa kemana aja, selesai udah. Dan yang potret yang sayangnya kan kita malam takbiran aja tatakunnya udah hilang. Iya. Bener itu, bener. Iya, malam takbirannya kita pasang petasan dengan yang kayak begitu modelnya. Takbir keliling dengan naik ini, bahkan benderanya bendera tengkorak lah, bendera. Hal-hal itu yang hilang tuh makna tatakunnya. Dan itu. lebih penting lagi, banyak orang yang malam takbiran paginya nggak sholat subuh. Iya. Sholat id enggak juga. Bangun-bangun jam 11. Ketupat sudah habis berbangun. Ada juga begitu. Tapi ini fenomena loh. Orang banyak yang Masya Allah ya, di ujungnya itu jadi orang lalai. Dan setan tertawa banget tuh. Saya suka kalau Anda bawa jemaah umrah ya. Anda bawa jemaah umrah nih, Anda suka ingetin, hati-hati sholat subuh ente. Karena banyak jemaah umrah yang begitu terbang, ini kan kasih kan tidur nih. Subuhnya kan masih di atas. Turun kita jam 8 pagi. Begitu dibangunin matahari udah mencer. Iya. Padahal baru dia pulang umrah, subuhnya udah nggak ada. La ilaha illallah. Jangan sampai betul kata Kiai, kita lewatin tuh ya, puasanya cakep, pas malam idnya, Masya Allah, jadi perkara buat kita. Ya. Nah terus kayak gini Kiai, kalau Kiai kan sempat bilang tadi nama-nama kita tuh bisa jadi udah tertulis. Nah kalau bagi orang-orang yang dicuci dulu di neraka, begitu masuk mau ke pintu mana dia? Pintu yang udah pas-pasan, Sat. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Emergency. Mungkin yang dua yang disebutin itu emergency, Sat. Nah, maksudnya saya nggak tahu ya, Wak. Kita nggak bisa nebak. Itu yang dua nggak disebutin apa sih maksudnya? Kan saya nyari riwayatnya. Dalam kitab yang paling gede ya tentang surga dan neraka. Nggak ada itu dua itu. Namanya kan kitabnya namanya Al-Buzurus Safirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Itu karangan As-Suyuti. Imam Suyuti mengarang itu. Dikumpulin semua perihal tentang surga dan neraka. Nggak ketemu yang dua. Waktu mau ngupas bab pintu neraka ketemu 7-7-nya, giliran pintu surga ketemunya cuma 6 dari 8. Nah, Imam Suyuti juga nggak berani nebak bahwa yang satunya adalah haji atau apa. Jadi dua ini masih misteri ya? Iya, misteri. Wallahu a'lam jawabannya. Masya Allah. Masih tanda tanya. Iya. Nah, kirain dari orang yang sudah dari neraka itu kan dia juga punya amal, Kiai. Nanti dilihat juga gitu amalnya. Kalau dulu dia pernah sedekah, bisa masuk pintu sedekah gitu. Tapi dicuci dulu di situ gitu. Iya begitu. Tapi ada riwayat ya, kayak walaupun ini walau apa benar atau tidak, katanya Allah ini kan Maha Rahman ya. Iya, betul. Jadi makanya kan ada satu doa yang mengatakan bahwa jangan engkau la tu'adzibna ya. Jangan engkau azab kami dengan apa kemarahanmu dan segala macam itu. Katanya Allah akan mencari gitu lah sampai detail. Masa nggak ada amalan si fulan apa? Periksa lagi, ternyata ada. Walau cuman ngasih apa? Kucing kelaparan atau anjing yang kelaparan atau burung yang kelaparan, kalau kemudian masuk surga nggak pakai neraka. Di hadis enggak, tetap neraka. Di hadis di Sahih di Sunan Tirmidzi, Ustaz. Di Sunan Tirmidzi itu man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi yakhruju minan nar, maaf sebelumnya, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin. Jadi ada tiga gituan ya, 3 kata-kata. Tapi depannya yakhruju ya. Ya, yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka orang yang punya iman ya. La ilaha illallah kan tadi kan iman plus
Plus yang pertama tuh biji jagung dulu Ustaz, yang gedean. Nggak ketemu lagi biji gandum yang kecilan. Nggak ketemu lagi biji zarrah, biji atom yang kecilan. Nggak punya bab sedekah, masih dicari lagi bab apa tuh? Yang nggak pernah sedekah, nggak pernah bantuin orang. Sampai ini riwayatnya saya lupa apakah sahih atau tidak. Orang cuman ngecerin orang wudu. Dia beriman tapi nggak pernah berbuat baik kecuali nuangin orang wudu. Itu akan masuk ke surga, tapi masuknya di kloter akhir gelombang kedua. Ini yang repotnya. Gelombang kedua masuk neraka dulu, akan keluar. Nah, kalau kita ibaratkan di sini, saya nggak ada gelas Ustaz ya. Nggak ada gelas. Neraka dengan surga neraka itu dibagi dua. Neraka ada neraka orang kafir, ada neraka orang mukmin, orang muslim. Kalau neraka orang kafir, ujungnya itu balik begini. Namanya tutup neraka. Iya, balik. Artinya kayak gelas yang ditutup atasnya. Dia biar kayak gimana juga dia nggak bisa keluar. Tapi kalau misalnya nerakanya orang mukmin, itu atasnya terbuka nanti ini keluar. Nanti di sini udah nggak ada orang lagi. Udah akhir sekali orang keluar dari neraka. Di Sahih Bukhari ada cerita bagaimana orang terakhir keluar pintu neraka. Gimana? Ceritanya Ustaz. Jangan sampai kita yang itu aja Ustaz. Jangan sampai kita yang terakhir. Jadi dia cerita bebasnya ya Ustaz ya. Dia ada yang naungin itu, ada pohon. Dia nggak kepengen keluar neraka. Dia minta, ya Allah, tolongin saya biar agak ademan dikit dah. Agak ademan. Akhirnya dikasih. Terus ya Allah, saya nggak minta apa-apaan lagi. Terus saya asal keluarin aja dari neraka. Dikeluarin. Tadi katanya nggak minta kecuali agak ademan. Terus sekarang minta dikeluarin. Pas gitu minta lagi, ya Allah, dikasih lihat dulu, dikasih lihat itu surganya, buka tutup itu indah banget gitu, indah banget. Ya Allah, kasih saya di emperannya dah. Tadi katanya mintanya cuma keluar doang. Habis itu pas di emperan ngelihat lagi dalamnya. Ya Allah, saya bolehlah masuk ke pintu dalamnya, nggak pakai masuk ke dalam, nggak, pintu kayak di kita di mall depannya itu ya, depan pintunya. Lobi, nggak pakai masuk ke dalam. Lobi surga. Akhirnya dimasukin. Pas dimasukin lobi surga, dia bilang, ya Allah, yang paling bahagia yang Allah berikan adalah buat saya. Karena orang lain tuh udah kalah dah sama dia, saking dia lihat subhanallahnya, saking dilihat mewahnya surga, disangka dia udah diberikan oleh Allah yang paling top, yang lainnya kalah tuh semua. Kirainnya dia. Padahal dia yang paling bawang, gitu, paling rendah. Nah di sini Allah ketawa dengan cerita ini. Nah pas diceritain kayak gini ke sahabat Nabi pun ketawa. Sahabat-sahabat juga ketawa. Nah pas sahabat ceritain kepada tabiin ada yang nggak ketawa. Kok sahabat marah? Kok ente nggak ketawa? Kenapa? Ana dengarnya Rasulullah ketawa, kami pun jadi ketawa. Rasulullah ceritain kayak gini, Allah juga ketawa. Ketawanya Allah jelas beda sama kita. Nah walhasil ketika kita dengar hadis yang kayak gini, sunnahnya adalah ketawa. Oh. Aneh dapat. Kalau Anda mikir jangan sampai begitu. Enggak, kalau saya nggak ngerti tuh. Nah. Kalau saya apa yang tadi Kiai sampaikan asli nggak ngerti. Nggak paham saya mah. Dari tadi gitu nggak nyambung antara yang orang terakhir. Iya. Ini emang lagi bolot nih saya nih. Tapi saya tidak berusaha sejago pengen tak pengerti. Saya nggak ngerti tuh. Allah ketawa gitu ya. Ketawanya dari mana gitu? Iya. Apa yang menyebabkan Allah ketawa? Dia pertama pertama permintaannya tadi itu. Ustadz itu nggak semuanya tahu, Bu. Jadi Ustadz itu tidak harus semua tahu. Saya alamat ibu aja nggak tahu kan? Jadi nggak semua tahu. Kalau nggak tahu kita nanya kan biar nggak kesalahan. Mungkin saking dia apa Allah gimana? Iya. Dia kan udah minta Ustadz.
udah minta, udah bilang nggak bakal minta apa-apa lagi kecuali yang ini. Tahu-tahu dia nyalahin lagi. Tahu-tahu nyalahin lagi. Pas masuk ke surga beneran, dia nyangka ini udah paling top markotop gitu. ini. Nggak taunya tuh bukan top markotop. Mungkin kayak gini kali kalau bahasa. Kalau segini ya, kalau saya kan mencari bahasa sehari-harinya nih. Saya hidup di garda depan ya, di kalangan langsung user, kalangan jamaah. Mungkin kayak gini kali, ada orang yang cuman pengen minta ngadem gitu ya. Ternyata sama tuan rumah disuruh masuk. Udah masuk ternyata kan adem deh tuh. Ternyata malah disuguhin air. Ternyata terus orang ini bahagia, terus Allah lebih bahagia lagi gitu ya. Tuan rumahnya lebih bahagia lagi melihat yang disuruh masuk bahagia gitu kali. Bisa gitu. Nyenengin hati murid nih bisa. Lanjut dah. Sebelum saya tambah nggak ngerti nih. Mungkin sedikit ke Dr. Andika nih, kalau bicara mengenai targetnya surga, nah barangkali kan harus apa sih yang dilakukan orang? Karena kan orang ada puasa, udahlah cukup segini aja gitu. Nah kaitan dengan memberikan yang terbaik kali ya, gimana tuh? Gini, ada ulama, afwan saya lupa namanya, dia pernah bilang begini, perhatikan lintasan pikiranmu, karena lintasan pikiranmu itu akan menjadi kata-katamu, dan perhatikan kata-katamu, maka kata-katamu akan menjadi tindakanmu. Betul ya? Mikir dulu, lalu kita bicara lalu kita bertindak. Dan perhatikan tindakanmu, karena tindakanmu yang dilakukan terus-menerus, maka akan jadi kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan, maka kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter itu akan menentukan tujuan kita kemana. Will determine your destiny. Destiny means destination, tujuan. Nah, jadi kalau kita tarik ke kekinian, ke kehidupan kita sekarang, maka tadi saya bilang, ketika kita manusia belum punya lintasan pikiran akan ada pintu-pintu surga itu, tidak mungkin mulut kita berdoa untuk menuju ke alamat situ. Tidak mungkin tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita menuju ke pintu-pintu tersebut. Jadi penting buat kita tahu persepsi kita. Seperti itu. Karena itu kita belajar. Walidzalika natlubul ilma ya. Betul. Nah, tadi Ustaz ya, pintu 8 itu pintu 8 bukan pintu derajat, Ustaz. Sama tuh. Nanti kan ada yang masuk dari pintu saum bisa naik ke tingkat yang paling tinggi, kan 100 derajat. Nah, bisa naik yang paling tinggi. Ada juga yang melalui pintu saum, ada yang naiknya ke tengah. Ada yang pintu farah naiknya ke bawah, pintu emergensi pasti di bawah, Ustaz. Connecting door lah ya. Connecting door-nya. Iya. Jadi bukan berarti orang yang puasa itu paling tinggi atau orang yang sholat paling tinggi. Ada orang yang puasa masuk ke tengah, ada orang yang puasa juga masuk ke tinggi. Nah kan ada orang yang masing-masing derajatnya ada lagi. Saya masuk hotel dulu lah. Nanti kalau udah di hotel ada kelas ini, kelas itu gitu. Betul, sekalipun hotelnya sama, pintu gerbangnya sama. Kayaknya mau ini bacain. Bacain ini cuma ngingetin, waktu kita baca Kitabul Iman di Sahih Bukhari, ada yang kita loncatin, emang kita bakal tunda buat bulan Ramadan. Tolong ke laptopin kameranya. Di bab iman itu ada bab puasa Ramadan penuh pengharapan adalah bagian dari iman. Babun saumu Ramadan ikhtisaban minal iman. Hadisnya populer, kita baca hadisnya ya, biar komplit kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Muhammad ibn Fudail, qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan syaratnya adalah imanan wa ihtisaban, penuh keyakinan, penuh keimanan, dan penuh pengharapan. Ikhtisaban artinya pengharapan. Pengharapan apa itu? Nah, mohon diampuni, mohon diterima, mohon dikabulkan mohon dikabulkan. Apa manfaatnya, apa pahalanya? Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Ini kan cakep banget ini. Ghufirallahu ma taqaddama min zambi, disuruh pintunya disediain, pintunya masuk bab Rayyan. Kalau lulus ini sayangnya. Kalau nggak lulus, laisa lahu min syami ilal ju'wal atos, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah kan kita khawatirinnya kan banyak orang kalau nggak tanpa ilmu bisa menjadi korban yang ini, Ustaz. Nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga tadi.
Tapi insya Allah dah, lihat mukanya ibu-ibu gini mah ya kan, lemes-lemes begini, insya Allah bener. Puasanya bener dah. Kalau gitu kita kasih kesempatan buat nanya lu deh, biar tambah semangat. Siapa Bu yang mau nanya Bu? Silakan yang di belakang. Ya, Ustaz, ingetin ya, nanti saya pengen imanan wahtisaban, saya ingin Ya. kupas lebih dalam, Ustaz. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pintu-pintu surga tersebut tidak disebutkan pintu sholat tahajud, tapi hanya sholat duha. Apakah tahajud termasuk dalam sholat saja? Sedangkan sholat tahajud itu kan termasuk sulit ya, dibanding sholat duha yang siang hari. Kalau tahajud kan harus susah payah bangun di keadaan dingin dan segala macamnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, sebelum semuanya masuk surga ataupun neraka, itu kan ada alam barzah dan perhitungan hisab. Itu bagaimana prosesnya? Terus 1 hari di alam barzah atau 1 hari di dalam perhitungan hisab itu berapa lama dunia dalam ukuran dunianya? Kemudian setelah dijudge atau ditentukan, oh ya kamu masuk surga atau neraka, terus kenapa bisa berubah seperti tadi riwayat yang dijelaskan Ustadz, tentang dari neraka keluar terus masuk surga gitu, dari emperan masuk ke dalamnya dan seterusnya. Apakah yang sudah ditentukan oleh Allah pada saat di alam barzah dan alam atau perhitungan hisab itu sudah menjadi ketetapan yang tidak berubah, atau bisa berubah seperti riwayat tadi, dan berarti setiap umat itu bisa berubah-ubah nanti setelah ada perhitungan hisab, setelah ditentukan apakah surga yang level keberapa, pintu yang mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, pertanyaannya tapi saya izinin saya ngupasin dulu, Ustaz. Ya, Habis ini baik. saya akan jawab. Apa makna imanan wahtisaban? Imanan artinya saya puasanya lillah. Saya betul-betul puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban artinya ini yang mengontrol. Saya takut puasa saya nggak sah. Saya takut puasa saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takutnya tadi, nggak berani ngomongin orang, nggak berani berperilaku jelek, nggak berani melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, nggak berani bohong. Itu mana imanan wahtisaban. Nah, soal tadi tuh yang pertanyaan Ibu, processingnya kita coba lihat ya. Pintu tahajud di mana? Pertama, hal-hal yang ghaibi, kita sifatnya adalah menerima, tidak menganalisis, tidak menentukan, tidak menulis, menganalisis ya, tidak menganalisis. Kita hanya menerima, Bu. Surga 100 tingkatan, kenapa nggak 110 tingkatan? Kita nggak bisa pakai ilmu logika di situ, nggak bisa. Kita hanya amanah. Jadi tidak boleh sami'na wa analisa. Iya. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Betul, Ustaz. Iya. Yang kayak gini, asal dalilnya benar, maka kita mengimani. Tapi nggak apa-apa kali nanya mah ya kan? Iya, nah, soal nanya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi jawaban nantinya adalah jawaban bukannya pasti, Ustaz. Ya udah begitu aja gitu ya. Iya. Yang paling enak adalah emang udah dari sananya kayak gitu. Nah. Karena terus terang ya, siapa namanya Mbak Anti ya? Maaf ya, bukan berarti saya merasa saya guru situ murid, saya ustadz itu. Enggak, saya pribadi aja nih, karena ceteknya ilmu saya. Ini pertanyaan banyak bener di kepala saya kepada Kiai ketika kemudian ngaji dengan beliau, dan juga mengingatkan saya ngaji kepada kiai-kiai saya zaman dulu yang begini memang adanya. Pertanyaan-pertanyaan itu memang unanswerable. Ketika saya bilang, lalu gunanya apa ya ada yaumul hisab misalnya gitu. Kan udah dihisab. Udah ditentukan. Nah, jawaban guru-guru itu kalau kepepet gitu, udah apa? Jangan nanya. Saya mau jawab, Ustaz. Belum tuntas, saya punya analisa gitu, tapi nggak tuntas Ustaznya. Iya, prosesinya kan gini, lihat di layar kaca. Orang di padang mahsyar kan cuma dikumpulkan. Tolong dikasih lihat di layar kaca. Oke, filenya. Nah, ini di mahsyar kan cuma dikumpulkan. Ketika habis itu orang dihisab, dimulai dihitung tuh ditebarkan iniannya, suhuf istilahnya, lembaran amalan kita kan ada fa'amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira.
akan gampang kalau terimanya pakai tangan kanan. Kalau nerimanya min wara'i zahri, dari belakang, maka hisabnya akan sulit. Di situ pas dihisab itu udah ketahuan dari mulai nerimanya aja udah ketahuan. Di kelompok yang lainnya ada pengecualian, ada orang yang tanpa melalui hisab. Ada 70.000 orang tanpa melalui hisab. Ini menyalahi hisab atau konsep hisab atau tidak? Enggak, tidak. Kok nggak ada hisab? Katanya ada hisab. Katanya yaumul hisab. Orang-orang tertentu ada dispensasi. Masuk kemana nih? Masuk istana. Kan harus pakai inian tuh. Ada yang lewat jalan belakang, ada yang nggak diperiksa. Ada yang diperiksa. Presiden nggak pakai diperiksa di situ. Saya masuk di situ pakai detektor segala macam. Emang lu siapa gitu? ada jenggotnya. Iya sih benar. Artinya saya cuma ingin mengatakan bahwa pertanyaan itu kan selalu ada gitu. Iya. Dan itulah hakikatnya ilmu. Makanya saya menyarankan kepada seluruh pemirsa, apabila kemudian ada yang ditemukan tidak terjawab di layar kaca ini, maka itulah hakikat ilmu, supaya kita haus, supaya kita mencari. Nih Kiai jelasin ini aja, aneh udah ingat ayat yang lain ya kan? Ada ayat yang bunyinya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, minta diampuni pada saat nanti ditegakkan itu namanya hisab. Lan dilala misalkan kita masih nyimpen gitu dosa-dosa yang mesti kita digecak dulu, diinjak dulu, diperas dulu, lalu sampai bersih baru kita kemudian masuk ke surga gitu. Lalu apa gunanya gitu kemudian pengampunan di hari hisab ketika kemudian kita begono harus lewat dulu. Nah, ini adalah kajian yang panjang yang ya mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, diberikan kemudian kemauan untuk terus belajar, dan sekaligus saya mengingatkan pemirsa untuk jangan belajar hanya sekali aja nih hari Minggu. Iya, betul. Nah, nanti kan terus Kiai Lutfi jawab lagi ntar di minggu berikutnya, akhirnya kita menjadi sempurna. Oh begitu ya, oh begitu ya, kira-kira seperti itu. Karena saya di lapangan Ustadz Kiai, saya banyak dapat pertanyaan. Kiai Lutfi ngejelasinnya keluarga kayak kontrakan aja gitu. Neraka kayak kontrakan. Aneh bilang begini jawabannya mah, ente ngikutin pengajiannya yang apa? Yang hari ini minggu ini, terus minggu berikutnya ngaji nggak? Nah, ini ada pergi keluar kota, itu sebelah. Coba namanya nuntut ilmu kan jihad. Betul kan? Yang namanya nuntut ilmu itu jihad. Kalau emang udah sekali nonton nih bukan pengen ditonton terus, ada baiknya betul-betul meluangkan waktu. Mumpung ini guru nggak perlu dipanggil. Ya kalau dipanggil nanti kudu ngongkosin, kudu ngamplopin, ya kan? Kalau aneh sih, aneh nggak mau terima amplop, nggak. Isinya tadi. Rekening aja. Artinya udah ada guru, manfaatin tiap minggu ngaji terus. Usahain. Oh, saya mau pergi keluar kota nih. Keluar kotanya ntar aja habis subuh, kira-kira begitu. Supaya ngajinya pol ya. Ya, baik, ini waktu kita sudah habis kelihatannya. Kiai, barangkali ada poin penting yang ingin disampaikan di akhir. Yang terkait puasa atau terkait yang pertanyaan barusan? Puasa. Yang puasa, orang itu ada yang merdeka, fariha ya, ada yang gembira sebelum bulan puasa datang, ada yang gembira setelah puasa pergi. Nah, kita nih gembiranya kapan ini? Kita harusnya gembiranya kapan, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, harusnya kita gembiranya bukan dengan ketupat lebarannya. Akan tapi kita gembiranya dengan kita diampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Itu yang harus kita gembirai. Nah, kalau umpamanya itu yang kita gembirai, maka kita nggak peduli tuh mau lebarannya punya baju baru ke, enggak ke, mau pulang kampung ke, enggak ke, yang penting saya dosanya udah diampuni. Itu yang harusnya. Tapi tetap kayak kalau nggak pulang kampung mau kepikiran.
Tetap. Ya, Tetap ada bahagia. kita doain nih biar Ya. pulang kampung, Baik. bawa duit ya kan. Amin. Selamat sampai tujuan, ya enggak? Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta dan sekitarnya, kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sudah diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu kita sudah habis. Nah, kita tampaknya harus berpisah. Insyaallah minggu depan kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Dan jangan lupa kepada Anda, semangat menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa meningkatkan ibadah, salah satunya adalah dengan bersedekah dalam program Ayo Sedekah dengan menyampaikan rekening BCA di 603075131 atau rekening BRI di 05230100003434. Jumlahnya tidak banyak-banyak, Rp50.000 per bulan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan bisa melalui Twitter di @Yusuf_Mansur, tidak pakai Y sebelum Ustaz ngomong. Mansur, M-A-N-S-U-R ya. Nah, silakan Anda menyampaikan pertanyaan. Insya Allah apabila waktu Ustadz luang akan bisa dijawab. Insya Allah. Karena banyak sekali yang akan memberikan Insya Allah, pertanyaan kepada Ustadz. Terima kasih perhatian Anda. Jazakumullah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.